proses pembuatan makan higienis itu betul-betul higienis, aman dan sehat Ibu ya. Jangan sampai menjadi suatu musibah atau masalah terhadap keluarga diri sendiri maupun yang lainnya. Tempat bisa Pak salah salahnya. Kalau rasa bisa. Dulu dinas kesehatan melalui puskesmas pernah untuk membuat menginstruksikan pembuatan perdes ketahanan pangan. Menuju seperti itu Pak Mirza tuh, Pak Sekdes, itu udah menentukan perdes kalau keamanan pangan. Pada saat itu Pemdes belum berpikir jauh. Ternyata sekarang terbukti walaupun Pemdes itu sudah ada. Hanya saja aplikasi di lapangan seperti apa, kami kurang alat untuk mengontrol. Maksudnya alat di sini adalah sanes alat gitu SDM untuk mengontrol, terutama pas seperti konsumsinya, teras dina hajatan konsumsinya. Nah itu kan mungkin pilih ayah anu pada ngelaksanakan hajat, ayah petugas di desa meminta sampel makanan. Itu mohon kooperatif. Kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pada terlepas di PRS gitu Pak, teknis dan teknis dimintai sampel sedikit, atau sapiring atau dari nah, ini adalah suatu pengalaman yang terjadi di wilayah Bandung Barat, dan itu mungkin saja salah satunya akan keluarga kita terulang. Sok perhatian, kumaha informasi kepada peserta bintek atau penerima manfaat dalam bimbingan teknis edukasi pangan higienis di desa Bintek. Jumlah total sekitar 130 orang. Dan IEG tidak abdi kieu kaya. Mudah-mudahan biasa konsen ibunya, biasa konsen. Tadi Pak Gena yang ke Pak Mualam itu cenah permateri 1 jam setengah. Diurang atau ketahanan untuk menangkap pelajar upamanya sebelumnya kan maksimal setengah jam ya jadinya setengah jam. Makanya nanti mohon bisa diisi dengan supaya jadi forum FGD ya, forum grup diskusi atau misalnya dia tanya jawab lah, atau nanti ya fun game mangga di pagi aja gaduh hadiah saat dirasa nggak jelaskan hasil bintek api atau tidak lebih di bagian hadiah. Hal-hal demikian yang bisa merangsang animo atau antusias peserta untuk semangat. Mudah-mudahan seperti itu dilaksanakan. Jadi santai kalau tergantung gitu ya. Tapi dia upami bintek 3 hari kita lindung juga ending reset aku sarapan dongi itu salah tilu di internet, tapi upami keislaman hal-hal anu membahagiakan dan menceriakan biasanya sok tunduh gitu. Sok teu ditinggal kopi podcast terus kieu. Halo. Serius kieu kita tapi pasien konsumsi aja. tos. Karena biasanya pasien tuanya itu ibu teknis pelaksanaan bintek Kertajaya kami mohon dengan sangat ibu berkenan secara maksimal untuk memberikan materi kepada warga kami agar warga kami ini bisa lebih paham terhadap makanan yang sehat di luar, terutama bagi keluarga. Dan mohon maaf Pak Kades ini belum bisa hadir. Ini ada yang satu lagi jadi belum kumpul katanya hari Bayangkara harus ke Jakarta. Kayak briefing dulu karena harus menyampaikan masing-masing desa 10 orang. Pak Kades briefing dulu ada jam 9 dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DPD Desa Kertajaya, yang terhormat Bapak Kades yang diwakili oleh Pak Kades Desa Kertajaya, yang terhormat teman saya dari Dinas Kesehatan, yang terhormat dari Bapak Geja dari Puskesmas Padalarang, dan tidak lupa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmatnya lah, karena pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kami dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan menghadiahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyarakat. Nah biasanya dari surat edaran itu kalau setiap ada yang hajatan di masyarakatnya harus lapor dulu, berarti tingkat bawah ya Pak ya, ke RT, ke RW, baru kepala desa. Nanti kepala desa bersuratlah ke puskesmas, minta dibina, diawasi yang masaknya, mulai dari pemilihan bahan bakunya sampai ke penyajiannya, sampai cara masaknya, sampai orangnya. Kenapa harus seperti itu? Nanti saya akan jelaskan kenapa banyaknya kejadian keracunan pangan akibat di masyarakat masaknya. Karena di puskesmas juga Pak petugasnya terbatas. Alangkah baiknya Pak BPD yang ikut pelatihan ini dibikin SK-nya Satgas Keamanan Pangan. Jadi setidaknya yang sudah dilatih ini bisa membantu kami di puskesmas. Nanti ketua timnya dari puskesmas Bapak Geja dan kepala puskesmas petugas sanitasi. Nanti tidak harus Bapak Geja yang turun ke lapangannya. Masa nanti satu RW ada berapa RT, yang ini hajat, yang ini hajat. Tapi ini kan sudah ada wakilnya ya Pak ya. Tapi di SK kan yang ikut pelatihan ini. Karena untuk pelatihan ini sertifikat, kalau untuk sertifikat yang keluarin itu Dinas Kesehatan. Untuk sertifikat itu harus 24 DPL. Kita tidak bisa keluarkan kalau cuma tapi untuk ini bukti bapak-bapak sudah menerima itu, nanti ada surat keterangan sudah mengikuti pelatihan penjaga makanan, nanti dikeluarin dari desa dengan BPD ya Pak ya. Nanti ini dibikin SK Satgas Keamanan Pangan di Desa Kertajaya. Nanti ada namanya muncul Pak, misal Bapak ini, di RW ini, di RT ini. Jadi ilmu yang didapatkan ini bisa bermanfaat. Nah kalau kemarin kita bikin surat edaran itu, mohon maaf kewilayahan juga mungkin buat apa riwe-riwe, terus membawa hajatannya juga dari desa riwe, hoyong tamakan, hoyong naon gitu ya. Jadi tidak apa manfaatnya. Sebetulnya manfaatnya itu sangat penting sekali nanti kalau Bapak ikuti materi ini. Masak itu harus seperti apa, bukan cuma enaknya, bukan cuma dari rasanya, kebersihannya itu juga harus diperhatikan. Karena yang ikut ini, jadi inilah jadi Satgas Pak, jadi Satgas Keamanan Pangan, diterbitkan nanti dari desa, dari BPD Pak, SK-nya dan masing-masing nanti sudah punya tanggung jawab. Mungkin itu ya Pak ya, untuk mempersingkat waktu masukan kita dari puskesmas. Sekali lagi kami dari Dinas Kesehatan berterima kasih banget Pak, pas waktunya tepat sekali, momennya tepat. Tadi juga saya tuh baru keidean, kenapa tidak bikin Satgas, baru idenya muncul. Nah mungkin nanti di Kecamatan Padalarang, tolong disampaikan nanti ke Pak Camat, mudah-mudahan semua desa bisa melaksanakan bintek seperti ini Pak. Jadi di semua desa itu ada satgasnya. Ini Desa Kertajaya jadi pencetus. Jadi pertama terima kasih kami sekali lagi kami ucapkan, mudah-mudahan nanti
dari Kertajaya Kecamatan Padalarang Desa nanti Batu Barat itu jadi aman semua untuk mengonsumsi panganan, jadi keracunan itu tidak akan ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara inti, yaitu pematerian pertama dari Dinas Kesehatan dari bagian Kesehatan Lingkungan dan Keamanan Pangan. Izin ya Pak ya, khususnya Pak mungkin bisa kita lanjutin nanti. Ya. Silakan saya. Pak itu ada Pak Adi tuh Pak dari pendamping desa. Oh iya Pak, terima kasih. Pak Adi. Yuk, 1, 2, 3. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Gimana? Udah rada ngos-ngosan Pak? Kira aja nanti ya Bu ya. Nah, saya punya putri 2, suami 1. Kebetulan saya di Dinas Kesehatan ini ngurusinya mulai dari jamban sampai ke makan. Pesennya yang di Sinar Kepala itu ibu rumah tangga biasa, ibu-ibu wanuri pesan makanannya, nasinya dari ibunya yang masak, ayamnya mungkin beli di toko. Nah terus kemarin yang di Lembang, sebelum-sebelumnya juga hajatan masak, yang masaknya bareng-barengan ya Bu. Mungkin cuma satu yang ahli tukang masaknya yang ngebubuin, tapi yang bantuinnya kan saudara tetangga. Nah banyaknya seperti itu tuh kan karena masaknya bareng-bareng. Terus hajatan itu kan hajatan keluarga. Kalau masak bareng sama masak sendiri di rumah itu kan berbeda. Kalau sendiri tempatnya sudah ada dapur gitu. Tapi kalau hajatan kayak gitu karena banyak yang bantu, akhirnya persiapan untuk tempatnya di situ kurang memenuhi syarat. Contoh misalnya barang-barang misik, ayo biar cepat misiknya di luar mungkin
karena untuk makanan ini sangat sensitif. Beda orang, beda antara bapak yang satu dengan bapak yang dua itu perutnya itu berbeda Pak, tidak sama. Mungkin aja bapak yang satu makannya berbarengan, tapi perutnya karena terbiasa sudah kebal dia tidak diare. Tapi yang satu lagi karena mungkin tidak biasa makan seperti itu, kita tidak bisa berusaha, otomatis ekonomi kita tuh menurun. Jadi banyak masyarakat itu yang biasanya tidak pernah memasak, tidak pernah jualan, sekarang jadi jualan online makanan. Ya, nah kita misalnya pesan seperti pesan seblak bisa pakai online. Kita kan tidak tahu dia masaknya seperti apa. Karena untuk makanan-makanan online seperti itu banyak yang tidak persiapan rumah tangga, tidak seperti restoran, rumah makan yang memang sudah disiapkan tempat masak dan lain-lainnya. Akhirnya banyak keracunan-keracunan. Bandung Barat bulan ini aja sudah 3 itu, nah belum bulan-bulan kemarin. Nah wacana di tahun 2025 itu mungkin kita kan sudah lihat di TV janji pimpinan kalau menang nanti dikasih makan siang gratis. Nah itu bagi kami itu adalah suatu masih berpikir makan siang gratis seperti itu siapa yang masak? Apakah masaknya itu nanti jenis apa seperti apa? Nah, otomatis kita juga harus mempersiapkan diri ya. Setidaknya ibu bapak kalau sudah tahu nanti ilmunya itu tidak sesuai. Kalau di hajatan bikin dapur dadakan ya Pak ya di belakang dekat dengan selokan. Banyak debu, terus bekas kandang. Nah, harusnya tidak boleh seperti itu. Tempat masaknya itu tuh harus benar-benar steril. Yang tidak boleh dekat dengan tempat pembuangan sampah, tidak boleh tempat dengan air kotor dan lain-lain. Terus biasanya dari airnya juga kan kita untuk bahan untuk masaknya itu tuh adalah dari air. Air adalah bahan utama untuk masak. Kalau punya misalnya beras juga, kalau punya beras juga misalnya tidak ada air kan tidak bisa dimasak. Punya sayur dan lain. Tapi maaf ya. Tidak bisa masak. Nah, biasanya di masyarakat itu tidak pernah kepikirkan airnya itu harus memenuhi syarat. Nah, air memenuhi syarat itu adalah airnya tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Kalau air itu sudah berasa, misalnya manis, berarti itu bukan air bersih. Berarti itu air sirup. Kalau berwarna, bisa warna merah, berarti bukan air bersih. Berarti itu bisa juga air sirup juga dan berbau, misalnya bau dan lain-lain. Faktor utama Bapak Ibu itu harus dilihat dulu airnya dengan kasat mata. Kalau ada yang 3 itu berarti airnya tidak memenuhi syarat. Terus yang mutlak itu kita tahu airnya yang itu kan secara fisik, tapi di dalamnya itu banyak mengandung bakteri juga. Mengandung bakteri itu harus kita periksakan ke laboratorium ya. Tapi itu mungkin kita secara sederhana dulu. Yang penting kebersihannya dijaga. Karena yang kemarin keracunan juga itu tuh bakterinya di dalam airnya itu tidak memenuhi syarat. Bakteri namanya ada bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu adalah bakteri dari kotoran manusia. Hanya bisa E. coli kotoran manusia masuk ke air, kan gak masuk akal ya Pak ya? Tapi itu masuk akal karena mungkin tempat airnya itu sumurnya kurang dari 10 meter dari jabat keluarga, atau alat untuk menimba airnya itu tuh siurnya tidak bagus disimpan di atas WC. Terus ibu-ibu yang masaknya habis
konsumsi api dan lain-lain, tidak cuci tangan. Terus dekat dengan sumber pencemaran, bisa aja lalat dan kecoa itu sebenarnya hinggap di kotoran manusia. Kalau kita lihat lalat itu dengan mikroskop, tangannya bercabang-cabang dan kakinya bercabang-cabang, dia hinggap di habis itu dia terbang ke siup centong nasi, ke siup itu yang kita alat-alat dipakai tadi buat masak. Nah itu harus diperhatikan. Makanya kalau dibilang ke masyarakat, nggak mungkin lah bumanya dimasukin ke dalam makan. Nah itu pasti bisa. Kenapa tidak boleh kotoran bakteri E. coli itu di air itu harus nol ya, Bapak Ibu ya? Kalau diperiksa di laboratorium itu harus nol. Karena kotoran manusia itu, di dalam kotoran manusia itu beribu-ribu kuman, bakteri, virus dan lain-lain adanya di situ. Jadi segala sumber macam penyakit. Kenapa kalau orang habis makan langsung diare mencret? Dan salah satunya itu ada bakteri itu tadi. Nah, biar tidak ada bakteri tadi, harus kita perhatikan tempat masaknya dulu. Tidak boleh dekat dengan sumber pencemaran, tidak boleh bekas kandang, tidak boleh bekas dekat dengan tempat sampah, tidak boleh lembab. Kalau ada yang hajatan, tempatnya dulu yang pertama harus benar-benar steril ya. Nah, jangan seperti yang sekarang hajatan cuma hajatan ini doang. Nah, dari tempat ya. Terus tempat tidak boleh gelap. Nah, ini sebetulnya kalau dibikin buat tempat masak, maaf ini tempatnya gelap. Kalau gelap seperti ini, salah satunya kita tidak bisa melihat. Kalau misalnya nyisik-nyisik, ada kecoa, ada apa, tidak boleh, tidak kelihatan. Nah, itu dari tempat. Terus dari orangnya juga harus diperhatikan. Perilaku PHBS ibu-ibu kadernya, kita tahu PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau lagi masak, ibu-ibu biasanya masaknya nanti dulu mandi pulang dari pasar, nanti langsung aja masak dulu, karena kalau nanti masak nanti kotor deh. Justru ibu-ibu sebelum masak itu harus bersih dulu bajunya, mandi dulu, karena kalau pulang dari pasar kita kan mampir ke tukang hayam, mampir ke tukang ini, kan itu kuman-kuman di baju kita. Terus kita bawa masak seperti itu, akhirnya dari badan kita itu menular. Belum bauan sebelum kita mau mandi ya Bu ya, aromanya enak sekali. Nah itu kita kembali. Kita nanti mandi biar sekali bersih, harus bajunya yang bersih, harus baju itu kalau buat di dapur harus tahu bajunya itu yang mengisap keringat, tidak boleh baju yang seperti pengajian, bucak binong ya Bu ya. Nanti kalau misalnya bajunya tuh yang kembang-kembang seperti itu, nanti kita lewat masuk ke kuah dan lain-lain. Terus kalau ada manik-manik, bisi manik-maniknya jatuh ke dalam makanan. Nah, dari baju juga, dari pakaian harus diperhatikan. Kenapa kalau yang masak itu harus pakai koki, Celemek. Kalau koki-koki itu kan pakai celemek, karena biar bajunya tidak kotor, ini ketutupan, terus bisa kecipratan juga nggak masalah. Terus tadi yang manik-manik dan lain-lainnya itu tuh tidak bisa masuk. Terus harus pakai tutup kepala. Kalau yang perempuan pakai jilbab itu udah pakai jilbab, kenapa ya, harus rambut pakai jilbab? Karena kalau lagi masak itu mungkin rambut kita gatal, garuk-garuk, jatuh ke bahan makanan. Terus tempatnya tadi gelap, kan kita tidak lihat ya. Iya. Nah, kalau udah ada rambut di makanan seperti itu, saya traveling tuh pikirannya. Jadi pikiran saya, si rambutnya ayah kutu, ayah naon, terus nggak banyak. Jadi kadang-kadang orang sakit perut itu bukan dari itu Bu, bukan dari kuman. Pikirannya
Jadi dari pikiran itu ngeling ke perut, akhirnya keluar jadi penyakit. Nah, jadi jangan sampai makanan-makanan kita itu kita berpikirnya jadi negatif. Jadi kalau perempuan dia pakai jilbab, pakai tutup kepala, yang muslimah kan pakai jilbab. Tapi kalau non muslim itu bukan dibuat tandanya koki tukang masak itu bukan cuma buat tanda indahnya doang. Itu salah satunya biar rambut tidak masuk ke dalam makanan. Tapi kalau tidak mau pakai itu, pakailah topi atau rambutnya pendek seperti Bapak kan nggak mungkin itu ya Pak ya, rambutnya pendek, jadi tidak itu. Terus perilakunya juga lagi masak, tidak boleh garu-garu, tidak boleh imut. Terus kalau kita lagi gatel mungkin tangan lagi ini, kita tidak usah masak-masak, bantuin dulu buat yang hajatan. Kita bagian nyapu-nyapu aja, karena itu dari kuman-kuman ini juga bisa menular ke masakan nanti yang kita masak. Kalau kita lagi flu, wayah nawe ke tetangganya bilang, saya kerbunya, saya mantong bagian masak, saya bagian beberes di nyapu-nyapu gitu. Karena nanti dari udara yang kita buang itu juga bisa menyebabkan makanan itu jadi terkontaminasi. Jadi udah dua ya Bu ya, dari tempat, dari orangnya. Terus kalau kita lagi masak seperti itu, tidak perlu pakai perhiasan seperti ini. Nah, sebetulnya saya kesini bukan mau pamer Bu, cuma biar Ibu juga tahu itu pakai cincin seperti ini kita lagi masak, pakai jam, pakai itu tuh tidak boleh Bu lagi masak seperti ini. Karena kita tahu ya di perhiasan seperti ini ada merkurinya, ada zat kimianya. Kalau kena panas dia menguap di dalam itu. Halo, assalamualaikum. Panas dari menguap, ada zat kimia. Kalau emas ada merkurinya, terus ada zat-zat kimia lainnya. Terus kalau dia seperti ini tuh kan kotor ya, kotor. Terus misalnya kotor bekas cuci piring itu kan masuk ke sela-sela ini. Kita tidak pernah ngebersihin, lupa kadang karena kita banyak aktivitas dibersihin pakai sikat gigi dan lain-lain ini mah boro-boro karena mau pergi baru dipakai. Kita ngulenin kue, ngulenin itu, ini kan jadi masuk. Padahal ini kumannya itu sudah menumpuk begitu. Nah, jadi tidak boleh pakai perhiasan. Kan seperti di TV sering kita dengar kopi cyanida ya. Mungkin tidak bukan orang pun yang masukinnya cyanida itu ke dalam makanan tersebut. Mungkin secara tidak langsung Pak, dianya itu tadi zat kimia atau dia lagi megang alat itu semprot nyamuk, semprot lagi, kan dia tidak berbekas di tangannya, tanpa sadar megang makanan yang mau disajikan. Tapi kalau sudah terjadi otomatis kan kita diperiksa jadi pidana ya Pak. Kita berbuat aja diperiksanya seperti itu, apalagi kita berbuat. Nah itu makanya untuk makanan ini harus benar-benar hati-hati dari tempat, dari orangnya ya Bu ya. Terus dari bahan makanannya, dari bahan makannya juga kita tuh harus benar-benar diperhatikan. Bahan makanannya itu tuh kadang sudah ada yang mengandung racun Pak. Tidak semua bahan makannya itu tuh baik. Bahan makannya itu yang mengandung racun, contohnya ikan. Ikan itu tidak semua ikan itu boleh dimakan. Ada namanya ikan tumbal. Ikan tumbal itu ada racun di dalam tubuhnya. Seafood kayak udang dan cumi dan lain-lain, tidak semua orang bisa makan. Kadang ada yang alergi. Jadi kita tuh harus tahu jenis makanannya. Jamur juga tidak semua jamur itu boleh dimakan. Kadang jamurnya sama, tapi tempat tumbuhnya di tempat yang berbeda. Contohnya ada kayu yang sudah mengandung racun, tapi jamurnya tumbuh di situ. Pas kita makan, itu bisa menyebabkan racun. Nah, jadi kita harus kenalin dulu Pak, mulai dari tempatnya tadi ya Pak ya, terus dari orang yang masaknya, dari bahan masaknya. Nah, lanjut. Nah, karena kita harus menyediakan makanan
Beda menyediakan makanan buat di rumah tangga sama yang hajatan. Bapak Ibu, kalau di rumah tangga karena orang kita siapkannya itu kan otomatis sedikit ya Pak ya, buat 5-6 orang buat di dalam keluarga. Tapi kalau buat di hajatan itu orangnya banyak, terus datangnya juga tidak sekaligus. Jadi kita harus benar-benar mengetahui jenis bahan makanan yang dimasak. Contohnya, kalau kayak sayur lodeh, capcay, tidak boleh semua dimasak misalnya tengah malam sekaligus atau seuur. Kita tuh harus lihat jamnya, karena jam masaknya itu layak dimakan setelah habis masak itu adalah 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam, tiada itu tidak layak dimakan lagi. Kalau kayak sayuran, beda dengan masakan seperti rendang. Rendang itu kan kalau sering diikan dia kuah, terus mustapa, terus ayam bakar. Nah, jenis masakan itu harus kita tahu. Ayam bakar yang namanya masakan itu, biarpun dari namanya ayam, tapi kan itunya resepnya beda-beda kan. Misalnya ayam bakar, ayam semut, terus ayam suwir. Ayam bakar itu lebih kuat dia, bisa lebih dari 6 jam juga. Tapi kalau ayam suwir itu karena bumbu dan itunya itu dia riskan. Jadi kalau keracunan itu tuh biasanya banyaknya di ayam suwir, di capcay, di tumis mihun. Nah, makanya kalau kita di hajatan itu masaknya, kalau harus tahu Pak, dicatat apa jenis masakan. Tidak boleh semua sekalian. Misalnya kan kita ngejar yang hajatan subuh dimasaknya ya Bu ya. Subuh dimasak yang seperti itu, akhirnya nanti disajikan sampai ke sore. Yang jatah yang sore itu makanannya itu sudah tidak layak lagi. Itulah yang biasanya yang jadi keracunan. Nah, kalau misalnya jenis masakan seperti itu harus tidak boleh sekaligus, di sebagian-sebagian bertahap. Nah, jadi ibu-ibu harus tahu jenis masakannya yang dimasaknya itu apa aja jenisnya. Jadi kita harus memperingatkan, oh ini tidak boleh itu. Terus ada juga karena bumbunya tidak matang Bu, bumbunya tidak matang. Jadi karena bumbu tidak matang, misalnya kayak itu jenis-jenis masakan itu yang harus kita benar-benar perhatian di hajatan itu, ayam suwir, tumis seung, capcay, kentang bukan mustapa ya Bu, kentang yang kentang itu, iya. karena itu kan dimasak pakai bumbu juga. Nah, itu harus bumbunya benar-benar matang. Kalau mau disantanin, santannya nanti terakhir ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan jenis masakannya. Terus kalau masak seperti di hajatan seperti itu, tolong diambil sampelnya. Sampelnya itu diambil 1 sendok, dimasukin dalam plastik yang pakai ripet kayak obat ya. 1 sendok. Jadi untuk ngambilnya juga itu harus steril ya, harus steril ibu ngambilnya. Nanti dimasukin dalam, sekarang kan banyak box yang dari plastik ya Bu ya. Iya. Yang itu nanti dimasukin ke situ 1 sendok itu tadi udah di dalam plastik, ditulisin jenis makanannya apa aja. Nanti ditulis di situ masak jam berapa mulai dimasaknya. Misalnya hari ini masak tanggal 1 Juli jam 7 pagi masukin ke freezer. Nah, nanti kalau masak yang baru bikin lagi masaknya masukin di freezer. Ibu jangan lupa jamnya dan waktunya. Masukin ke freezer. Nah, setelah 2 kali 24 jam tidak ada laporan, berarti masakan yang kita masak yang dihitungkan tadi aman. Tapi kalau 2 kali 24 jam ada laporan, berarti ada yang sakit perut dan lain-lain, itu teh kita punya bukti sampel. Kita punya bukti sampel itu. Kenapa sampel itu sangat penting? Karena yang namanya orang, kita tidak tahu rambut cuma sama hitamnya, isi hati kita tidak tahu ya Pak. Iya.
kalau apalagi di usaha persaingan dan lain-lain. Nah, kalau kita punya sampel, kalau ada yang keracunan seperti itu, kita punya sampel meriksakan. Mungkin aja orang yang sakit perut itu bukan makan pun dari makanan yang kita masak. Mungkin dia sebelum atau sesudah dia ke tempat kita hajatan, dia sudah jajan dulu di mana, di pinggir jalan dan lain-lain. Di situ akan kelihatan apakah dia sakitnya itu dari makanan yang kita masak. Tapi kalau misalnya dia tidak dari yang kita masak itu akan kelihatan juga. Tapi kalau kita tidak punya sampel, kita tidak bisa untuk membuktikan bahwa dia itu masak dari masakan yang kita masak apakah tidak. Itu buat masakan yang disajikan ya Bu ya. Setiap dimasak diambil, setiap yang dimasak diambil. Untuk ditulis, jangan lupa tulisnya dokumentasi Pak. Untuk sekarang itu harus ada dokumentasi ya. Terus itu buat yang di prasmanan. Semua yang disajikan di prasmanan itu harus diambil buahnya, minumnya, ya Bu ya. Terus kalau misalnya nasi bok, kita kan suka di acara bok juga ya Bu ya, pesen misalnya, biarpun cateringnya sudah punya nama, punya itu, ambil sampelnya di boknya itu sedikit atau satu bok kita simpen. Terus di boxnya pesenin ke orangnya harus ada jam kadaluarsa. Jam kadaluarsa itu adalah jam berapa layak dimakan. Karena makanan itu harus layak dimakan setelah 6 jam. Lebih dari 6 jam tidak layak dimakan. Yang punya hajat udah tepat ngasih ke ibu buat makan siang jam 1 gitu ya Bu ya, jam 2 paling telat. Tapi yang namanya kita pengajian atau syukuran karena dikasih nasi bok, nanti dibawa pulang dimakannya nanti habis salat maghrib atau habis salat isya. Nah habis salat maghrib, habis salat isya, padahal makannya itu sudah dari subuh dimasak Bu, dari subuh dimasak. Sebetulnya makannya itu tuh sudah tidak layak dimakan. Nah, seandainya ibu yang punya hajatan atau ini bapak-bapak pengawasnya itu ngasih tahu ke dia, manfaatnya buat yang punya hajatan. Kalau si ibu itu pulang pengajian nanti sakit perut dari sini, kita kan udah ngasih tahu dimakannya itu jam 1 atau jam 2. Kalau lebih dari jam 2 jam 1 bukan salahnya kita. Dia sakit perut gara-gara makan yang kita sajikan. Ya Bu ya, ada jam kadaluarsanya. Kalau kayak di Alfar itu kan ada jual ya Bu ya, bisa dibeli, bisa itu atau ditulis aja jam kadaluarsa. Jadi kalau tidak punya itu nanti orang balik begitu Pak, oh aku gara-gara makan di pengajian atau di syukuran haji. Banyak tuh kejadian kemarin yang mau berangkat haji ya Bu ya. Dia sebelum berangkat ke syukurannya Bu, tahunya ada laporan keracunan apa. Jadi pergi teh harusnya tenang, tidak punya pikiran, akhirnya tetangga dirawat di rumah sakit, itu kan jadi beban pikiran. Terus yang kemarin Bu, hajatan, harusnya habis hajatan itu kita senang-senang, sudah capek, udah apa, ditambahin beban seperti itu, ada keracunan. Itu tuh polisi itu langsung Bu itu kan karena masalah keracunan ini bahaya, takutnya apa disengaja, apa di itu ya Bu ya. Padahal itu siapa pingin yang musibah seperti itu. Tapi kalau sudah berhubungan dengan berwajib, karena berurusannya dengan nyawa. Nah, kami juga selaku pembina, kami juga diteror. Itu ibu dari apa, ibu apa? Kita tuh mau wawancara yang punya keluarganya aja nggak tega wawancaranya, ya. Tapi kita sudah polisi nyetak apa kayak gitu Bu. Kita tuh kalau dari dinas kesehatan nggak tega melihatnya. Nah hal-hal seperti itulah jangan sampai kejadian di tempat ibu-ibu. Tolong karena bapak ibu udah satgas mewakili RT RW ya Bu ya. Berarti itu tolong sampaikan harus benar-benar tempatnya itu jangan sampai kejadian.
yang namanya kan kadang orang musibah tidak tahu itu sudah takdir dari Allah. Meninggal misalnya, dia sudah ditakdirkan dari Allah tuh meninggal hari Jumat tanggal sekian dan tanggal sekian. Mungkin perantaranya aja makanan yang kita masak itu ya Pak ya. Tapi kalau kitanya hati-hati, kita itu kan alhamdulillah kejadian seperti itu tidak terjadi. Seandainya dia pun sakit gara-gara makanan yang kita makan, kita tuh punya bukti. Ini sih SOP-nya, standar operasionalnya sudah kita laksanakan. Kita sudah berusaha berbuat kebersihannya, dari orang masaknya, dari tempatnya, dari lain-lainnya. Terus kita ya masakannya juga kita sudah ambil seperti itu. Kalau sudah terjadi misalnya ya itu setidaknya kita sudah berbuat. Tapi kan kita tidak berbuat ya Bu ya. Nah itu, nah makanya mohon hal-hal sedemikian itu diperhatikan. Terus untuk yang masak juga kuku jangan panjang, perilaku yang seperti itu ya Bu ya. Jadi itu ada 5 kunci dan 6 prinsip. Kalau 5 kunci 6 prinsip itu Bapak terapkan, insya Allah kejadian ini tidak akan terjadi. Lanjut ya. Yang gini-gini aku tidak perlu sampaikan. Nah ini mulai dari tadi sistem sanitasi pangan itu dikendalikan dari 4 faktor, mulai dari tempat dan bangunan ya Bu ya. Yang tadi ya. Terus dari peralatan juga harus diperhatikan. Misal contoh pisau bekas motong ikan, motong daging, dipakai buat potong mie, dipakai buat potong sayur. Tidak boleh Telonan itu habis motong ikan, motong sayur, dipakai motong misalnya makanan apa, kan akhirnya berbau. Padahal bahan makanan itu tuh bagus. Untuk telonan itu tidak boleh terbuat dari kayu. Ya, kita di rumah terbuat dari kayu. Kalau boleh, telonan itu jangan terbuat dari kayu. Kenapa tidak boleh terbuat dari kayu? Kalau dari kayu, dia telonan itu kena pisau kan kepotong-potong. Iya, ke bawah. Itu bisa ke bawah. Terus kalau dicuci musim hujan, tempatnya kita simpan di tempat lembab, dia akan berjamur. Terus kalau misalnya kita simpan dia di tempat yang kering, dianya berdebu. Nah, jadi jamur itu menempel di situ kan dari hijau dan bisa menyebabkan keracunan makanan. Nah, kalau pisau lagi hajatan itu pisaunya harus banyak, yang mana motong daging, yang mana motong sayur dan lain-lain. Tapi biasanya kalau rame kayak gitu nggak bisa diatur ya Bu. Iya. Asal comot asal ambil apa. Nah itu perlunya pengawasan. Nah perlunya pengawasan dari kita Satgas, jangan sampai itu terjadi. Terus dari orangnya tadi udah saya jelasin ya orangnya. Terus dari bahan makanannya. Lanjut ya. Nah lanjut aja. Lanjut. Nah ini ada 5 kunci keamanan pangan. Tadi 4 prinsip ya Pak. Dilihat dari tempatnya, orangnya. Ini saya ulang-ulang. Dari tempat, orang, bahan, alat. Ya Pak ya. Terus dari 5 kunci. Nah 5 kunci ini bukan lagi kita di Bandung Barat. Dari WHO Pak. Dari WHO ini adalah 5 kunci. Ada pesannya di sini. Pesan-pesan kuncinya sangat sederhana dan mudah diingat dan dimengerti. Nah, apa aja sih 5 kunci itu? Saja. Nah, jaga kebersihan. Kalau kita masak itu adalah kebersihan yang paling utama. Salah satunya adalah cuci tangan sebelum cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kenapa harus cuci tangan? Setiap mulai kegiatan harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Karena di tangan kita ini kalau dilihat dengan mata kepala beribu-ribu kuman virus. Tadi misal saya megang itu karena di situ tadi ada orang yang megang dari tempat sampah. Kita belanja pakai uangnya orang entah dari mana-mana dibawa uang sudah sambung menyambung. Nah kita terus kita langsung pegang bahan makanan, padahal ini tangan kita tuh
sudah terkontaminasi dengan bakteri. Tapi kalau dengan cuci tangan dengan air mengalir, setidaknya 99% kuman itu hilang dari tangan kita. Tapi pakai air mengalir, dielap, dikeringkan, tapi lap tangannya jangan bertahun-tahun bergantung di situ. Lap tangan itu harus diganti setiap hari. Terus kalau misalnya ganti dengan yang baru, tidak perlu baru, yang dijual 10.000, 3-4 juga di pasar itu tuh bisa, tapi tiap hari diganti. Kalau mau itu kan pakai tisu, tapi tisu makan kadang boros ya Bu ya. Iya. Nah kenapa tidak, itu aja kita manfaatkan. Nah terus cuci tangan, mulai dari setiap kegiatan mau masak itu harus cuci tangan. Memang membiasakannya tuh sulit, tapi kalau sudah terbiasa akan bisa. Contoh ya Bu, COVID kemarin, sebelumnya COVID juga itu tuh penyakit-penyakit itu tuh masuk ke dalam tubuh kita itu kan dari cuci tangan. Tapi karena pas COVID kemarin ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rames. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala al-mutawadi wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa batu yang saya hormati Bu Mawadah sebagai narasumber dari Bu Ira ya, sama Bu Ira dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Kepala Puskesmas, Ketua yang mewakili, yang saya hormati Pak Kades Kerjaya pada Jawa Pak Sekdes, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, beserta pimpinan teknis edukasi pangan higienis Desa Kerjaya Kecamatan Padalarang. Pertama-tama dan yang paling utama, mohon maaf Pak Sekdes, saya baru bisa hadir Bu Mawadah karena barusan kita juga melaksanakan rapat koordinasi dengan hal-hal yang perlu disampaikan arahan dari Pak Bupati Bupati Bandung Barat. Atas nama pribadi dan pemerintah Kecamatan Padalarang, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Desa Kerjaya yang bisa melaksanakan bimbingan teknis edukasi pangan higienis. Nah ini sebetulnya, dan mungkin Bu Mawadah juga sudah memahami, sudah mengetahui, ini sangat penting sebetulnya. Ini yang kedua Pak Sekdes, ini pesertanya kan dari dari masyarakat pelaku UMKM dan keluarga masyarakat Desa Kertajaya ya di sini. Ini perlu kami sampaikan bahwa ini sangat tepat mungkin ya, kalau boleh saya katakan pelaksanaan kita ini. Karena mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kemarin mengetahui ada beberapa kejadian di wilayah Kabupaten Bandung Barat terkait keracunan makanan. Yang pertama di Paguyuban, kedua di Sinangkerta, dan terakhir di wilayah kita di Desa Laksana Mekar. Ya, ini sangat baik sekali edukasi pangan higienis ini ya, karena sambil menindaklanjuti surat edaran nanti yang dibuat oleh Dinkes ya, kita akan membuat suatu sosialisasi juga kepada warga masyarakat di wilayah Kecamatan Padalarang. Mudah-mudahan kejadian keracunan yang kemarin melanda kita di Kabupaten Bandung Barat menjadi kecamatan tidak terjadi lagi. Nah ini perlu kita pahami bersama, terutama terkait masalah pengadaan makanan ya. Bagaimana tata cara pengaman yang betul-betul baik dikonsumsi oleh kita, nanti oleh Bu Mawadah setelah teknis disampaikan. Yang penting di sini kita harus saling koordinasi, komunikasi apabila nanti di kewilayahan ataupun di desa akan melaksanakan baik hajatan ataupun apa namanya, kami harapkan untuk koordinasi dengan desa, dengan puskesmas, dengan Kesri ya, dengan Babinmas, dengan Lambisa, supaya mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan ya, karena yang namanya keracunan makanan ini kan kita tidak bisa diprediksi Pak, dari mana dan dari mananya ya. Karena hasil uji lab yang kemarin terjadi di Desa Laksana ini kita belum mengetahui ya Bu, ada lagi dalam proses ya. Lumayan banyak Pak, kita kemarin ada 89 orang yang terkena dari pengadaan nasi box 150 dus yang terindikasi ini 89 orang, dirawat 11 orang, dan alhamdulillah
sampai dengan laporan kemarin ini pasien yang dirawat di berbagai rumah sakit yang ada di wilayah Bandung Barat ataupun ini sudah pulang ke Alhamdulillah. Saya sudah sampaikan laporan ke Pak PJ Bupati, pada Pak Sekda, pada Pak Kadinkes ya, terkait perkembangan terakhir kejadian di Desa Laksana Mekar. Nah, dan sudah barang tentu ini bimbingannya sangat penting buat kita bersama, terutama untuk para pelaku UMKM, para pelaku catering, jasa makanan dan yang lain ya. Saya harapkan nanti di dalam hal-hal pengadaan makanan ataupun apa namanya, ini harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, terutama dengan puskesmas, dengan desa. Khususnya ada petugas catering ya nanti ya, petugas catering yang nanti akan berkoordinasi dengan bapak ibu-ibu, dengan Pemdes ya, supaya kejadian yang menimpa kita kemarin ini tidak terjadi lagi di wilayah kita. Dan sudah barang tentu ini perlu adanya kesadaran berbagai unsur warga masyarakat, terutama unsur warga masyarakat yang mempunyai mata pencarian di pengadaan makanan, bukan makanan catering saja, tapi jajanan pasar yang ada, jajanan-jajanan yang ada di depan sekolah juga kita harus diantisipasi. Dan kami harap ke depan dari Dinkes, dari puskesmas, dari desa, dari para pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku jajanan yang ada di luar masa ini bisa istilahnya menjaga higienis daripada makanan itu sendiri. Bagaimana cara pembungkusan, bagaimana cara penyajian, mungkin nanti secara teknis dibahas oleh Bu Mawada dan dari puskesmas supaya makanan itu layak dikonsumsi. Gitu kan. Kita kan tidak tahu sekarang makan jajanan yang ada di sekitar kita itu layak atau tidak dikonsumsi. Gitu kan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Bu, ya. Tapi kan kita tidak tahu Pak Bu ya. Ini kita harus menjaga Pak. Nah ini perlu adanya kerjasama di semua pihak, warga masyarakat, pemerintah, gitu kan. Karena kesehatan kita adalah pelayanan dasar yang harus kita perhatikan. Ya, kita kan kemarin lah di Cilame kan anak-anak keracunan yang dari susu kan, dari jajanan yang notabene itu anak-anak kita kan punya uang jajan, gitu kan. Ini juga saya harapkan kerjasama dari para pedagang juga, terutama para pedagang yang di depan-depan sekolah ini, ya minimal lah kalau sudah dilaksanakan pembinaan ini di depan makanan ini supaya menjadikan makanan yang betul-betul layak dimakan, terutama kalau anak-anak kita Pak. Kalau masyarakat tradisional kan kita tidak mengenal usia Pak, mau muda, mau bayi, mau tua ataupun remaja. Kemarin contohnya kebanyakan dari mulai anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Ya mudah-mudahan dengan kejadian kemarin kita pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, oleh Pak PJ Bupati Bandung Barat Pak Jakir dengan Pak Kadinkes sudah mengambil langkah-langkah yang tepat. Bagaimana nanti kedepannya semua unsur-unsur para pelaku penyedia makanan baik yang sudah terakreditasi, ya, mempunyai sertifikat ataupun sudah dilatih ataupun sudah diberikan label atau apapun namanya, ini betul-betul dalam pelayanan ataupun dalam penyediaan makanan ini betul-betul layak dikonsumsi oleh berbagai masyarakat. Buat bantuan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini ya, untuk nanti secara pertama apa yang nanti disampaikan dari Bu Mawada oleh puskesmas maupun dari yang lain untuk diperhatikan. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu buat kita semua Pak Bu ya. Bagaimana tata cara penyediaan makanan ataupun yang secara higienis layak betul-betul layak untuk dikonsumsi oleh berbagai unsur ataupun usia warga masyarakat. Tak itu sampai ke Simori Mawada hantu nuhun bisa jadi kesehatan sudah ini beliau ahlinya higienis malah dengan dari puskesmas, dari gizinya gitu kan. Mohon juga bantuan dari puskesmas karena Kertajaya ini kan wilayah kerjanya desa puskesmas Padalarang ya. Kejadian keluarga kemarin bertugas di wilayah kerja puskesmas Padalarang kemudian di SD Cilame 1, 2, 3, 4 dan kemarin di Laksana. Yang mudah-mudahan lah kemarin ke Pak Sekdes, Pak Kades. Nah ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dulu oleh desa yang lain. Tapi pada intinya kami lagi menunggu surat edaran nih dari Dinas Kesehatan yang lagi diproses sebagai tindak lanjut kita nanti di kewilayahan dengan puskesmas, dengan desa, dengan para pelaku penyedia makanan baik UMKM ataupun apa namanya, kita bisa melaksanakan negosiasi ataupun apa namanya.
Tak itulah pengingat Ibu Guru, Bapak Ibu-Ibu, Dirjen Iringan Bimbingan Teknis Edukasi Pangan Higienis. Mudah-mudahan bimbingan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu, para pelaku UMKM ataupun para pelaku penyedia barang jasa yang lainnya. Dan saya harapkan kepada warga masyarakat yang punya catering, ya jasa catering, mohon segera koordinasi dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, dan nanti juga bisa direkomendasikan untuk pembuatan sertifikat yang layak untuk menjadi seorang catering, gitu ya. Minimal kita pemerintah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan ataupun kepemilikan sertifikat layak makanan ya. Gitu. Dan itu benar hatur nuhun dengan cara Rubina ampun nuhun wilayah yang kurang berkenan mengawijen pelaksanaan fintech edukasi pangan higienis untuk warga masyarakat pelaku UMKM se-Desa Kertajaya. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup, cuci tangan, pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.